Perasaan saya waktu sampai di lokasi bencana ini jujur aja cukup campur aduk karena di perjalanan kami yang kurang lebih sekitar 4,5 jam ya menuju sampai titik lokasi Kabupaten Agam ini, kanan kiri longsor, ngelihat juga rumah-rumah yang terdampak pada hancur semua, jalanan rusak. Saat itu waktu sampai kita belum sampai ketemu sama warga ya, dan sekarang ketika udah ketemu sama warga, perasaan itu bertambah lagi, bertambah iba dan kasihan ya. Tapi itu jadi semangat juga untuk kita bisa bantu, makin semangat untuk bantu warga-warga di sini. Yang paling saya ingat nih, ketika kalau nggak salah hari pertama kita sampai di sini, kita naik ambulans yang mana aku duduk di paling belakang. Terus habis itu ketika jalanan nanjak banget, tiba-tiba pintu bagasi belakang ambulans tuh kebuka. Jadi kayak aku harus nahan pintunya bagasi mobil biar orang yang di sebelahku nggak ikut kebalik, kejungkel ke belakang gitu. Di sini kami banyak menemukan anak-anak dengan penyakit saluran pernafasan atas, dan beberapa anak juga ada yang terkena serangan asma. Tentunya karena mereka berada di tempat yang sulit mendapatkan akses kesehatan, kita tidak bisa memberikan pertolongan yang maksimal, sehingga pada akhirnya kita harus merujuk pasien tersebut. Pesan saat bertugas lebih ke arah kasus-kasusnya ya yang saya dapat. Di sini selama saya pelayanan di sini selama hampir 10 hari, saya mendapatkan kasus-kasus pasien anak dengan fever and rash yang kami curigai sebagai kecurigaan ke arah campak. Yang membuat kami khawatir adalah dampaknya ya, kalau mamanya nanti terjadi komplikasi bisa menyebabkan pneumonia, sehingga perlu dilakukan tata laksana yang lebih spesifik agar pasien segera dirujuk. Dan yang ditakutkan adalah apabila anak-anak yang lain terkena keluhan yang sama. Nah, sehingga diperlukannya tata laksana lanjutan yang lebih spesifik agar kita bisa memberikan layanan yang preventif agar tidak terjadi wabah di desa ini. Bisa tulis namanya siapa tadi? Tulisan di sini ya. Bisa tulis namanya yang mendapatkan perhatian dan perawatan dari kakeknya, siapa namanya? Kemudian dari segi pelayanan, tantangan terbesar menurut saya pribadi sebagai residen psikiatri adalah untuk meregulasi emosi dari para korban. Pada saat mereka sulit untuk bercerita kepada kita, pada saat mereka mulai menangis, kemudian takut dan panik, dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi seorang residen psikiatri. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada para korban, pada pelayanan psikiatri, kebanyakan korban pada daerah bencana Sumatera Barat ini mengalami gejala kecemasan, gangguan tidur, trauma yang mengarah pada suatu PTSD, dan juga banyak yang mengalami gangguan penyesuaian. Dan pada beberapa kasus kita memang melakukan psikoedukasi terlebih dahulu, mengajak mendampingi para korban untuk belajar teknik relaksasi, grounding, dan akhirnya pada beberapa korban atau pasien yang memang mungkin mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, kita memberikan psikofarmaka atau obat-obatan semisal diperlukan oleh mereka. Saat pertama kali tiba di sini campur aduk ya, jadi sedih lihat kondisi yang ada. Jadi kita lihat banyak jalan-jalan yang longsor, kondisi rumah-rumah banyak yang hancur. Namun di satu sisi saya terharu melihat warga sini dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada, masih mempunyai semangat yang tinggi untuk ya sama-sama berjuang untuk menghadapi bencana. Alhamdulillah dari kita melaksanakan pelayanan untuk ibu hamil mungkin sekitar 30 sampai 40 ibu hamil yang kita lihat di sini. Mayoritas kondisinya baik, tidak ada masalah. Mungkin ada 1-2 yang memang mungkin problemnya dengan kondisi tekanan darah yang cenderung tinggi. Kita sudah coba lakukan pemeriksaan ibu hamil dengan USG dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang baik. Jadi mungkin problemnya tidak di sisi obstetri ya, mungkin di sisi ada sedikit trauma pada mereka karena dalam kondisi hamil yang semestinya mereka dalam kondisi yang layak, mereka harus dibenturkan dengan kondisi bencana banjir saat ini.
Ya, sebenarnya interaksinya cukup susah-susah gampang karena ada keterbatasan bahasa ya. Jadi warga-warga di sini yang terutama yang lansia itu belum cukup lancar berbahasa Indonesia. Jadi kita butuh bantuan dari warga-warga yang masih muda untuk bisa translate bahasa Padang, bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Cepat sembuh. Mungkin strategi yang bisa kita lakukan dalam penanganan bencana ini, kita dengan adanya relawan kita bisa berbagi tim, kita bisa mengarahkan lokasi-lokasi atau mencapai daerah-daerah yang tidak bisa kami tangani. Kemudian strategi lainnya yaitu kita mengupayakan pelayanan semaksimal mungkin untuk vaskes-vaskes yang ada, termasuk bidan-bidan desa kita perdayakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama tim kami alhamdulillah sangat baik ya. Meskipun kami memiliki job desk masing-masing, saya rasa kami saling melengkapi satu sama lain, terlebih dalam melakukan pelayanan kesehatan. Misalnya dokter spesialistik sedang kosong pelayanan, kita juga turut membantu untuk pelayanan poli umum seperti itu. Selama menjadi relawan RSKKA, hal yang dapat saya pelajari selama di sini adalah bahwa memberikan kehadiran secara empatetik, memberikan kepedulian kita, dan mendengarkan saja itu bahkan salah satu intervensi sederhana yang sangat bermanfaat untuk para korban. Berterima kasih banyak kepada tim UNER yang datang ke kampung halaman saya, membantu warga saya, membantu masyarakat saya, menyembuhkan penyakit, membantu mengobati yang ada di Malalak ini. Dia jauh-jauh datang dari kampung dia, datang ke sini mempertaruhkan nyawa, melewati aliran sungai, reruntuhan, tanah longsor, itu yang dihadapi di sini. Saya bangga dengan kedatangan dia ke sini, membantu masyarakat saya, mengobati masyarakat sini yang ada luka-luka, yang sakit. Jadi kami ucapkan terima kasih atas bantuan, atas pengabdian kemanusiaan ini kepada masyarakat Kabupaten Agam. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh tim RSKA itu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Agam dan juga menjadi amal ibadah bagi kawan-kawan kita dari RSKA. Pesan-pesan untuk relawan yang akan bergabung, tidak perlu takut untuk datang ke sini karena masyarakat sini membutuhkan kita, membutuhkan Anda relawan-relawan yang akan bergabung. Percaya dengan niat dan harapan yang tulus dari relawan sekalian, pasti akan banyak membantu masyarakat di sini.